Yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 38. Oke, tanpa lama-lama langsung ke alur ceritanya. Melanjutkan video sebelumnya, di mana Koharu dan Hikari menganalisis Cresselia. Di ponsel Rotom dijelaskan jika Cresselia adalah Pokemon jelmaan bulan sabit. Di sana, Hikari juga menambahkan jika seharusnya Cresselia berada di Pulau Bulan Purnama, karena dirinya pernah bertemu di sana. Lantas karena Cresselia terluka parah, Hikari mencoba untuk mendekati, namun Cresselia langsung memasang sikap waspada. Kemudian Eevee pun mencoba untuk berbicara dengan Cresselia. Koharu yang melihat hal tersebut lantas mengingat kembali ucapan ayahnya, yang mana Pokemon akan bisa memahami perasaan kita jika dihadapi sendiri. Maka dari itu Koharu pun memberanikan diri untuk mencobanya. Setelah Cresselia mulai tenang, Hikari pun langsung bergegas untuk mengobati luka Cresselia dengan obat herbal. Saat sedang mengobati, mereka menduga-duga jika luka yang didapat Cresselia berasal dari Darkrai. Dengan kata lain, Darkrai dan Cresselia musuhan. Lalu setelah pengobatan selesai, Koharu menanyakan ke Hikari dari mana ia belajar pengobatan herbal. Di sana Hikari menceritakan jika dahulu ia memiliki dua teman berkelana yang salah satunya adalah dokter Pokemon. Sementara yang satunya lagi adalah maniak Pokemon yang selalu memikirkan Pokemon. Mendengar itu, Koharu pun menyanggah jika dirinya sendiri juga memiliki teman yang sama. Lalu beralih ke tempat lain di mana Satoshi merasakan jika dirinya sedang dibicarakan. Scene lalu kembali ke Koharu dan Hikari. Di sana Koharu menceritakan tentang iklan kontes Pokemon dan si Ayako yang diwawancarai mengenai kontes tersebut saat berada di kota. Mendengar itu, dengan santainya Hikari menjawab jika Ayako adalah ibunya. Jelas di sana Koharu kaget. Lalu setelah itu obrolan mereka mengarah ke impian, di mana mereka memiliki persamaan untuk tidak terburu-buru memutuskan sesuatu. Lantas setelah percakapan, Hikari pun mengajak Koharu untuk berlatih sebelum mengikuti kontes Pokemon. Setelah Hikari mencontohkan, Koharu dan Eevee pun langsung mempraktekannya. Setelah berlatih, di sana Koharu juga sedikit belajar mengenai pengobatan herbal ke Hikari. Lantas setelah itu, Hikari juga memberi sedikit pengetahuan ke Koharu terkait Cresselia yang memiliki teknik bernama Lunar Dance. Teknik yang dapat menyembuhkan rekan-rekan yang ada di sebelahnya. Setelah itu mereka pun terlihat tertidur. Tiba-tiba scene berpindah di sebuah dimensi. Kita diperlihatkan Koharu dan Hikari yang kemudian berpindah begitu saja di keramaian kota. Pun penduduk kota yang juga tiba-tiba tertidur, sampai kemudian Darkrai muncul. Di sana Koharu merasakan terkait Darkrai yang saat ini merasa kesepian. Lalu Cresselia tiba-tiba juga turut muncul dan langsung menggunakan bulu sabitnya. Setelah semua penduduk terbangun, Darkrai pun pergi menjauh. Di sana diikuti bangunnya Koharu dan Hikari, pun Cresselia yang turut bangun. Di sana tatapan Cresselia sama persis dengan yang ada di mimpi, dan mereka menduga jika mimpi sebelumnya adalah mimpi Cresselia. Lalu scene berpindah ke Satoshi dan Go yang masih sibuk mencari Darkrai.
Tak lama kemudian mereka melihat Pokemon Usohachi yang mengalami mimpi buruk. Benar saja, ternyata di samping mereka ada Darkrai. Lantas Satoshi pun mengungkapkan keluhannya terkait penduduk yang mengalami masalah mimpi. Maka dari itu Satoshi pun menyuruh Darkrai untuk kembali ke bulan baru atau bulan purnama. Tapi Darkrai malah pergi ke tempat lain. Pun Satoshi dan Go yang penasaran langsung mengikutinya. Kembali ke Koharu dan Hikari, yang di sana Cresselia mencoba untuk terbang, tapi tiba-tiba ia terjatuh lagi. Dan dari belakang Darkrai muncul. Dengan begitu Koharu dan Hikari langsung memasang mode waspada. Di samping itu kita diperlihatkan tim Rocket yang akhirnya mereka menemukan keberadaan Darkrai. Kembali ke Koharu dan Hikari, yang melihat tatapan Cresselia seperti saat di mimpi. Di sana mereka menduga jika tatapan itu adalah tatapan yang mengisyaratkan supaya tidak menyerang Darkrai. Lalu tiba-tiba tim Rocket muncul di depan mereka. Koharu dan Hikari pun sama-sama tercengang dan saling menanyakan, "Kok kamu kenal?" Kurang lebihnya semacam itu. Lalu kemudian tim Rocket mengeluarkan Pokemonnya dan langsung menyerang Darkrai. Sementara Koharu dan Hikari memilih untuk melarikan diri membawa Cresselia. Tapi pelarian mereka terhalang oleh pantai. Karena hal tersebut terpaksa mereka berhenti. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara orang yang datang. Ternyata yang muncul adalah Satoshi dan Go. Dan fakta lainnya adalah Satoshi dan Hikari ternyata saling mengenal. Jelas di sana Koharu kaget dan hal itu juga menjadi kebetulan. Sementara Go yang bingung lantas meminta penjelasan. Sampai kemudian Satoshi pun menceritakan jika Hikari adalah teman lama saat berpetualang di prefektur Sinnoh dengan teman satunya seorang dokter Pokemon yang bernama Takeshi. Di sana Satoshi juga terkesan karena Koharu dan Hikari telah membawa Cresselia. Di samping itu Koharu juga terlihat saling berbisik ke Hikari mengenai maniak Pokemon yang dimaksud sebelumnya. Ternyata adalah Satoshi. Lalu Go menanyakan ke Koharu kenapa dirinya bisa sampai ke Sinnoh. Tapi Koharu tak menjelaskan ke Go. Kemudian Hikari menanyakan terkait penyelidikan mimpi buruk. Dan di sana Go mengatakan jika sedang mengejar Darkrai. Mendengar itu Koharu dan Hikari pun tercengang. Setelah itu kita beralih ke Darkrai yang akhirnya mengalahkan tim Rocket. Lalu Darkrai pun pergi. Sementara nasib tim Rocket baru kali ini tak terpental ke angkasa. Kemudian kembali ke Satoshi dan yang lain. Di sana setelah Koharu dan Hikari bercerita, Satoshi nampak menanyakan kenapa Darkrai menemui Cresselia. Apalagi saat ini Cresselia penuh dengan luka. Lalu Go menduga jika kemungkinan Cresselia dan Darkrai melakukan pertarungan sampai Cresselia mendapat luka dan akhirnya kabur. Namun di sana Koharu membantah dugaan itu dan mengatakan jika Darkrai dan Cresselia tidak musuhan. Pun Hikari yang juga sependapat dengan Koharu. Tapi mereka masih penasaran karena belum menemukan siapa pelaku yang menyerang Cresselia. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul helikopter pasukan elit tim Rocket. Maka dari itu akhirnya mereka menemukan jawaban atas penyerangan Cresselia yang ternyata dilakukan oleh tim Rocket. Dengan begitu mereka pun bertarung. Sampai kemudian Darkrai tiba-tiba muncul dan langsung memasang badan untuk membantu mereka. Di sana terlihat jika pasukan elit tim Rocket berhasil melemahkan Darkrai dan menahan Satoshi dan yang lainnya dengan jaring. Tapi Cresselia terlihat masih bebas dan saat itu juga Cresselia bertindak untuk membantu. Di sana tiba-tiba luka Darkrai sembuh total karena Cresselia mengeluarkan teknik Lunar Dance.
Melihat itu, Satoshi dan yang lain nampak kagum dengan kecantikan teknik Cresselia. Sampai kemudian akhirnya Darkrai bangkit kembali dan langsung menyerang. Mereka pun akhirnya berhasil. Namun tak lama kemudian para legenda tim Rocket juga turut muncul dengan semangat yang sia-sia. Lalu di sana nampak Cresselia yang tak bisa bangkit karena kehabisan kekuatan. Melihat hal tersebut, Darkrai langsung menghempaskan awan-awan yang menutupi cahaya bulan purnama. Dan akhirnya Cresselia dapat bangkit kembali. Setelah itu Darkrai dan Cresselia pun pulang. Sembari di sana Koharu menafsirkan sesuatu bahwasanya Darkrai pergi dari Pulau Bulan Purnama adalah untuk mencari Cresselia yang tengah terluka. Karena Darkrai adalah Pokemon yang merasa kesepian karena selalu dibenci akibat kekuatannya yang memberi mimpi buruk. Dan Darkrai membutuhkan Cresselia untuk menemaninya. Atas tafsir Koharu itu, Go pun memuji Koharu karena sudah bisa memahami perasaan Pokemon. Singkat cerita, hari esok pun tiba. Lalu kita diperlihatkan di mana Koharu sedang video call dengan ayahnya. Di sana Koharu menanyakan terkait telur Pokemon yang diteliti oleh ayahnya. Dan ternyata telur yang menetas adalah Pochama. Lalu pandangan Koharu beralih ke Satoshi, Hikari, dan Go yang sedang asyik bermain air laut. Lantas setelah itu Koharu mengingatkan Hikari untuk pergi ke kontes Pokemon. Tapi di sana nampak Pochama dan Eevee lebih suka bermain di pantai. Maka dari itu Koharu dan Hikari mengurungkan niat untuk ke kontes Pokemon dan memutuskan untuk liburan musim panas bersama-sama. Kemudian di hari berikutnya setelah selesai liburan musim panas kali ini di Taman Sakuragi, nampak di sana Go sedang melihat Pokemonnya di dalam ponsel Rotom. Lantas kemudian Satoshi muncul dan menanyakan aktivitas Go. Di sana Go menjawab jika dirinya sedang memilih Pokemon untuk mengikuti balapan mendaki gunung sembari menangkap Pokemon. Yang di dalam ponsel Rotom dijelaskan jika acara tersebut diselenggarakan di prefektur Alola. Ditambah lagi acara tersebut ternyata adalah balapan tim. Maka di sana Go mengajak Satoshi untuk turut ikut. Singkat cerita, akhirnya Satoshi dan Go telah sampai di prefektur Alola, tepatnya di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Di sana Satoshi dan Go mulai untuk mendaftarkan diri. Selesai pendaftaran, tiba-tiba muncul dua orang hiperaktif yang menanyakan dan memastikan ke Satoshi apakah ia si juara Liga Pokemon Alola yang pertama. Setelah itu, kedua orang tersebut meminta foto bersama dengan Satoshi. Mendengar penjelasan Satoshi, Go nampak kaget dengan prestasi Satoshi. Lalu setelah itu kedua fans Satoshi memperkenalkan diri sebagai tim saudara kembar kekuatan penuh di lomba balapan yang akan diselenggarakan. Tak lama kemudian muncul seorang pembawa acara yang menerangkan perlombaan balapan yang akan dimulai. Di sana juga terdapat syarat jika trainer hanya boleh membawa 3 Pokemon. Adapun syarat lain juga dijelaskan di layar monitor, yakni dilarang untuk terbang bersama Pokemon, tapi selain itu diperbolehkan. Dan pemenang dari perlombaan akan mendapat piala dan makanan khas Alola. Setelah itu perlombaan pun dimulai. Lantas karena mendaki gunung, Go pun lalu mengeluarkan Gentle. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan tim Rocket yang sedang mengintai perlombaan. Di sana rencana mereka adalah menyergap Satoshi dan Go lalu merebut paksa Pikachu. Kemudian Musashi juga merencanakan untuk menangkap Pokemon Alola yang telah ditangkap oleh peserta lomba. Mendengar mengenai Pokemon Alola, Kojiro kembali teringat dengan Hidooide. Sama halnya Nyart yang teringat dengan Mimikyu.
Dengan begitu Musashi menawarkan ke mereka untuk berkunjung setelah selesai misi. Lalu berlanjut ke perlombaan. Nampak di sana jika Satoshi dan Go mendapat tugas untuk menangkap Alola Ishitsubute. Setelah itu mereka pun bergegas mencari. Sampai akhirnya Ishitsubute berhasil ditangkap oleh Go. Kemudian mereka pun melanjutkan pendakian, yang mana di urutan pertama dipimpin oleh tim kembar kekuatan penuh. Tapi tiba-tiba tim kembar terhenti karena ada batu yang menghadang. Dengan begitu mereka pun menggunakan serangan Z. Batu itu malah menggelinding ke arah mereka. Untungnya ada Gentle yang langsung mengatasinya. Shin lalu berpindah ke tim Rocket yang mana kena sial karena batu sebelumnya menuju ke mereka. Lalu berlanjut di mana tim kembar melanjutkan kembali perlombaannya. Sementara di sana setelah melihat serangan Z, Go menanyakan ke Satoshi terkait apakah bisa menggunakan serangan Z, dan Satoshi mengiyakan. Tapi saat ini dirinya tak membawa Z Ring, jadi tidak bisa melakukannya. Sementara itu di tempat acara dipaparkan mengenai 5 tim yang berhasil lolos dari tantangan, dan tantangan selanjutnya adalah di seberang danau. Lalu Shin berpindah ke seberang danau. Di sana Satoshi dan Go mendapat tugas untuk menangkap Pokemon Hagigisiri. Lalu di sana Satoshi mengeluarkan Lucario untuk membantu mereka mendeteksi keberadaan Hagigisiri. Setelah Hagigisiri muncul, Go pun mengeluarkan nama Kobushi. Sampai akhirnya mereka pun berhasil. Sementara di samping mereka juga ada tim kembar yang sedang berusaha untuk mendapatkan Hagigisiri dengan menggunakan serangan Z. Sayangnya mereka gagal. Lalu karena itu Satoshi pun menghampiri dan menegur mereka jika serangan yang mereka lakukan sebenarnya bukan serangan Z. Tim kembar yang tak terima lalu membantah dengan alasan mereka telah memakai Z Ring. Namun di sana Satoshi yang merupakan suhu kemudian memaparkan jika memakai Z Ring bukan berarti dapat dengan mudah mengeluarkan serangan Z. Satoshi juga menambahkan jika hati mereka terlebih dahulu harus selaras dengan Pokemon, dan dengan begitu serangan Z pasti bisa dilakukan. Kemudian kita kembali ke tempat acara. Di sana dipaparkan jika yang lolos kali ini ada 4 tim, dan selanjutnya akan masuk ke puncak akhir perlombaan. Setelah itu Shin berpindah ke tim Rocket, yang mana penyergapan secara sembunyi-sembunyi telah gagal dilakukan. Maka dari itu rencana penyergapan mereka akan diubah ke mode terang-terangan. Kemudian berlanjut di mana tugas Satoshi dan Go yang terakhir adalah menangkap Pokemon Negetsukesaru. Setelah itu Pikachu pun mengambilkan buah untuk Satoshi. Di sana Satoshi menjelaskan ke Go jika Negetsukesaru suka dengan permainan lempar tangkap. Dan benar saja setelah itu Negetsukesaru muncul dan bermain lempar tangkap. Tapi tiba-tiba muncul tim Rocket yang langsung beraksi. Di samping itu, tim saudara kembar muncul dan mereka kali ini mencoba untuk membantu Satoshi dan Go untuk menyelamatkan Pokemon yang ditangkap oleh tim Rocket.
Di sana nampak nasihat Satoshi benar-benar didengarkan. Pasalnya tim kembar telah berhasil menggunakan serangan Z. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perlombaan. Hingga pada puncaknya perlombaan dimenangkan oleh tim Satoshi dan Go. Sementara tim saudara kembar kekuatan penuh juga mendapat hadiah spesial berupa makanan khas Alola karena telah menjaga jalannya perlombaan. Lalu berpindah ke tim Roket yang mana mereka jatuh di tengah hutan, dan kebetulan di sana mereka tidak repot-repot untuk berkunjung karena sudah terpental di kediaman kawan lama, yakni Pokemon Alola yang dimaksud sebelumnya. Kemudian berpindah di tepi pantai. Satoshi dan Go didatangi oleh tim kembar yang mengucapkan terima kasih atas saran Satoshi mengenai serangan Z. Dan di sana mereka juga berjanji akan meningkatkan serangan Z-nya. Setelah itu mereka pun pergi. Lalu kemudian ponsel Rotom Satoshi menginformasikan mengenai email masuk, yang mana berisi pengumuman jadwal mengenai pertarungan Hyper Clash yang akan dilaksanakan seminggu kemudian melawan orang bernama Denji, seorang ketua gym prefektur Sinnoh dengan peringkat 27. Dan to be continue. Oke, cukup sekian, jadi itu alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 38. Untuk video selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.